Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini kembali saya ambil dari kitab Ayub pasal 11 ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul banyak bicara. Haleluya, saudara. Saya pelajari ada rumusan dalam kehidupan ini bahwa di dalam banyak bicara pasti terdapat kesalahan. Saya perhatikan, orang yang banyak bicara pasti terdapat banyak kesalahan. Makanya ada sebuah falsafah hidup yang mengatakan silent is gold, atau diam itu emas. Pertanyaannya adalah, saudara, mengapa dalam banyak bicara terdapat banyak kesalahan? Yang pertama, saudara, cenderung berbicara asal-asalan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kenapa banyak bicara banyak pula mengandung kesalahan? Karena cenderung berbicara itu asal, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Saya ingatkan Bapak Ibu, jangan katakan semua yang kita pikirkan, tetapi pikirkan semua yang hendak kita katakan. Ada amin, saudara? Lalu yang kedua, kenapa di dalam banyak bicara terdapat banyak kesalahan? Karena berbicara banyak cenderung dikendalikan oleh emosinya, bukan dikendalikan oleh hikmat. Orang berbicara berdasarkan emosinya, amarahnya, nafsunya, ingin memunculkan kesombongannya dan lain sebagainya. Sehingga dalam perkataan, dalam bicara, kita banyak kesalahan. Bapak Ibu keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi kita baca, Ayub pasal 11 ayat yang kedua, di sana Zofar membuat rahasia yang luar biasa kepada Ayub. Dikatakan dengan jelas, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Di sini kita belajar, saudara, jika seorang banyak bicara akan muncul banyak persoalan dan perdebatan. Karena itu, saudara, sebagai orang-orang percaya, mari kita berkata-kata dengan hikmat. Mari kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita banyak berbicara. Supaya apa, saudara? Supaya dengan perkataan seseorang dapat melihat iman kita. Ada amin, saudara? Ternyata iman tidak hanya dibuktikan melalui kehidupan keseharian kita saja. Iman seseorang juga bisa kita lihat melalui perkataannya. Bapak Ibu, mari pagi ini saya mau katakan, kita harus berhikmat di dalam berkata-kata. Kita harus berhati-hati ketika kita banyak bicara. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, perkataan atau pembicaraan seperti apa yang harus keluar dari mulut kita? Perkataan seperti apa, Pak Pendeta, yang harus keluar dari lidah kita? Yang pertama, saudara, perkataan kita harus membangun dan menjadi berkat. Supaya perkataan kita tidak banyak salah, maka dipastikan perkataan kita harus membangun dan menjadi berkat bagi sesama. Lalu yang kedua, perkataan kita harus meninggikan nama Yesus. Perkataan kita harus penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Yesus. Perkataan kita jangan membuat orang lain menjadi lemah, tetapi perkataan yang meninggikan nama Yesus, memuji nama Yesus, itu yang harus keluar dari mulut kita. Yang ketiga, perkataan yang sejuk dan membawa damai. Saya katakan tadi dari awal, saudara, iman tidak hanya dibuktikan melalui kehidupan, tetapi juga melalui perkataan kita. Ketika seseorang perkataannya sejuk dan membawa damai, maka orang akan melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Yang keempat, perkataan yang berhikmat dan menyelesaikan masalah. Setiap perkataan yang membangun, setiap perkataan yang memuliakan Allah, maka perkataan kita harus bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Pagi ini keluargaku, jangan banyak bicara, tapi berbicaralah sesuai dengan hikmat Allah. Karena dengan hikmat Allah, perkataanmu menjadi berkat. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.